kemana. Dan TIK lah yang membantu itu ke depan. Dan juga setiap warga harus tahu dan harus dimudahkan terkait dengan perizinan tadi, Pak Sono. Nah, karena itu sejak saya dilantik, instruksi pertama saya kepada Kominfo, saya minta publish semua APBD secara transparan melalui website kita. Semuanya dipublish. Saya bingung, selama ini warga kalau ingin tahu kota bergerak kemana susah. Ke Pemkot dipingpong ke kanan kiri, dikasih dokumen malas bacanya karena tebal. Ya, saya minta coba dikemas, masukkan di website gitu. Warga ada yang curhat, Pak Wali, perizinan klinik bayar 1 miliar. Saya tanya bagian perizinan, berapa bayarnya? 0, Pak. Karena warga tidak tahu mana yang bayar, mana yang tidak. Berapa lama? Cantumkan di website lamanya dan harganya. Transparansi. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks akuntabilitas pertanggung jawab kita penting. Saya tidak mau masuk KPK. Semua jajaran Pemkot tidak mau masuk KPK. Kita ingin membangun pagar-pagar melalui TIK. Nah, karena itu kita minta dipublish semua melalui website, melalui semua media memungkinkan. Lakip, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja supaya warga juga bisa tahu kinerja Pemkot, penetapan seperti apa, dipaparkan, ringkasan APBD semuanya. Jadi warga bisa mengawasi rupiah yang digelontarkan di kecamatan itu bagaimana eksekusinya di lapangan. Nah, kita ingin warga juga didengar. Kalau Mas Jokowi, Bapak sekalian bilangnya belusukan. Di Bogor nggak ada belusukan, di Bogor yang ada kukurusukan. Karena orang Sunda. Jadi kalau saya kekurusukan, selalu orang nanya, Pak, kalau bantuan salah sasaran kita ngadu kemana? Itu persoalan utama. Ke balai kota bingung mau kemana? Telepon nomornya berapa? Penting untuk membangun saluran-saluran pengaduan, ya. Kita ingin serap semua. Nah, kita sudah membangun sistem dan mundur sedikit sebelum itu. Ya, ada juga keterlibatan masyarakat dalam mengawasi. Lanjut. Paling sederhana dalam memantau pengaduan masyarakat, Twitter. Saya punya akun Twitter, followersnya sudah puluhan ribu, hampir 80 ribu, sebagian besar warga Bogor. Saya instruksikan semua kepala dinas, camat dan lurah harus memiliki akun Twitter. Ya, kalau nggak wali kotanya ribet melayani semua satu-satu. Ya. Jadi semua saya instruksikan, dan kalau gaptek, ya wajar kalau gaptek, silakan tunjuk satu orang dan sudah berjalan, akan di-training dan telah di-training oleh bagian Kominfo dan Humas. Ya, supaya merespon warga dengan cepat. Ini melalui Twitter cepat sekali. Di jalan, di Taman Topi, di mana-mana kita ketahui persoalan di Bogor sehari-hari, ini harus direspon dengan warga. Dan TIK lah yang bisa membantu ini, mempercepat respon kita, dan membuat wali kota bisa memantau aparatnya. Jadi nanti saya mention semua ke kepala dinas, lama-lama tweet lain ini bisa tahu langsung. Jadi kalau ada persoalan, nggak usah ke wali kota, langsung ke akun dari SKPD ataupun camat dan lurah. Langsung, lanjut. Ini Twitternya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira banyak yang sudah dilakukan oleh pendahulu saya selama setahun kebelakangan, dan 1 bulan ini ada beberapa yang kita kembangkan secara sangat serius terkait dengan 2 hal, ya, pengembangan digitalisasinya dan juga regulasinya. Dalam konteks pengembangan e-government yang betul-betul terintegrasi ke depan. Yang sudah berjalan, kita sudah punya regulasi rencana pengembangan e-government. Ini diwujudkan dalam Perwali nomor 33 tahun 2013. Nah, itu acuannya pengembangan e-government ke depan seperti apa. Lanjut. Nah, saya kira apa gunanya digitalisasi kinerja? Mengapa harus masuk aspek TIK di situ dalam aspek kinerja? Ya, 2 hal. 1, supaya lebih efektif kerjanya. 2, supaya pelayanannya lebih berkualitas. Ini yang saya kira sering menjadi kelemahan. Teknologi dilakukan inovasi, tapi tujuannya apa? Yang harus indikatornya adalah ke sini. Jadi efektif atau tidak karena TIK tadi disebutkan. Ya, setelah ada komputer malah jadi 2 minggu. Berarti ada yang salah. Jadi indikatornya 1, jadi efektif tidak, jadi efisien tidak. Yang kedua, warga lebih happy atau tidak dengan TIK ini, itu menurut saya penting. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, pajak online penting. Ya, target kita menggenjot pajak di Bogor melalui online. Interaksi antara manusia membuka ruang bagi korupsi. Semakin minimal manusia berinteraksi,
semakin maju di situ TIK, semakin kecil ruang untuk korupsi. Begitu dilantik, saya minta untuk segera dijajaki pajak online, dan ini sudah simulasi, ada 10 wajib pajak, hotel, restoran, parkir. Kita bisa memantau, Bapak Ibu sekalian, ya semua yang ada di sini. Bahkan saya bisa pantau melalui gadget saya. Saya minta tolong kamera, mana kameranya? Ini contoh gadget saya bisa, yang di scroll bukan saya, tapi gadgetnya, tolong. Ya. Bisa? Ya, kalau ada fokus, nah kira-kira sama lah tampilannya ya. Ini, jadi bisa dimonitor semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah berjalan 1 bulan terakhir. Apa yang istimewa dari sini? Satu, tidak bisa lagi ada manipulasi pajak. Semua terukur di sini, semua terukur. Ini bioskop bisa tahu hari ini data-data jam 10 tadi, Pak Ragin, ya. Kita bisa tahu penjualan tiket hari ini, kita bisa tahu penjualan yang lain-lain. Bahkan setelah saya kejar ini vendornya ini, saya tanya, ini kan kalau tiket terjual berapa, saya bisa tahu. Saya tanya, bisa nggak wali kota tahu di restoran ini menu apa yang hari ini banyak dipesan? Bisa Pak? Serius bisa. Ini dahsyat. Artinya apa? Wali kota dan dinas pariwisata bisa mendesain blueprint untuk pengembangan wisata ke depan. Karena kita tahu orang Jakarta itu sukanya toge Bogor atau roti unyil misalnya. Gitu. Kalau minum apa? Kelihatan sederhana, tapi inilah keajaiban dari TIK teknologi untuk membantu desain kebijakan, dan ini saya kira akan berjalan. Target kita Oktober ini sudah akan jalan, ya, pajak online. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, ini program kita terkait dengan usership, ya. Kalau Bandung punya tagline Bandung juara, Bogor punya Bogor bisa. Bogor bisa cerdas, Bogor bisa kreatif, Bogor bisa sehat, Bogor bisa terkoneksi, dan Bogor bisa transparan. Semuanya kita turunkan, beberapa sudah jalan, beberapa dalam perencanaan yang segera akan berjalan. Terkoneksi saat ini 6 kecamatan sudah melalui fiber optik, 6 kecamatan. Bogor memang cuma 6 Pak. Ya. 68 kelurahan, ya. 9-nya fiber optik, 59-nya wireless. Sudah. Bogor punya 6 puskesmas, ya, setiap kecamatan, dan sekarang ada 4 puskesmas yang sudah terkoneksi melalui FO, 38 sekolah hotspot, ada beberapa SD, SMP, SMA, gitu. Kemudian 55 sekolah terdaftar punya website yang aktif. Bandwidth juga terus meningkat menjadi 100 Mbps. Next. Ini topologi jaringan internet wireless milik Pemkot Bogor. Bisa kita lihat ini. Bogor 68 kelurahan, 29 SKPD, semuanya sudah terkoneksi melalui internet wireless, dan 4 puskesmas. Ini titik-titiknya semua bisa kita pantau. Lanjut. Nah, ini ada beberapa jaringan fiber optiknya milik Pemkot Bogor. Next. Sebaran menara telekomunikasi ada 252 menara. Target kita, ya, secara bertahap sudah dirancang makrosel demi mikrosel, demi estetika, demi ketertiban, ya, demi apa ya, efektivitas dan efisiensi. Ya, tidak usah tinggi-tinggi sekarang itu di atas 40 meter, kita ingin lebih mini lah, ya, supaya target kita Bogor 1 juta apa jadi 1 juta taman itu nyambung dengan pengembangan TIK ke depan. Jadi kalau kotanya 1 juta taman, tapi kabelnya acak-acakan, nggak nyambung. Ini harus nyambung dengan kota 1 juta taman yang sekarang kita akan gerakkan ke depan. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, naik dengan cukup tajam pengembangan bandwidth di Pemkot Bogor. 2013 masih 40, tahun ini sudah 100 bandwidthnya. Next. Beberapa menit setelah pelantikan, hal yang pertama saya lakukan adalah mengadakan telekonferensi dengan semua kecamatan di Kota Bogor. Di sini, ini adalah simbolisasi keberpihakan kita, keseriusan kita menggunakan TIK untuk kinerja, untuk transparansi, untuk membangun pemerintahan yang juga dekat, tidak saja dengan aparat tapi dengan warga. Ya, ini mundur tadi. Setelah pelantikan, ya, saya langsung berkomunikasi dengan pimpinan di tingkat daerah dan warga di tingkat daerah. Ya, dan ini dilakukan reguler setiap minggu. Lanjut. Hardiknas
saya mengadakan telekonferensi dengan semua pelajar sebogor di sini. Ya. Ada yang off air, ada yang juga di sana. Nah ini akan dilakukan secara rutin, telekonferensi dengan memanfaatkan teknologi. Ini website yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat di sebelah kiri. Ya. Warga bisa memonitor gerak wali kota. Di sini ada galerinya. Ini video semuanya, mulai dari hari pertama, kedua, hari kedua ada videonya. Ya, ke depan kita akan rancang menjadi Wali Kota Bogor TV. Konsepnya itu perusukan online. Ya, jadi kalau kita turun ke bawah, itu semua bisa memantau. Ini ada di sini semua. Ya saya tahu sebentar lagi, pada kita lagi. Lanjut. Nah, yang belum dimiliki yang lain, PPDB online. Jadi pendaftaran siswa biasanya ini nanti banyak titipan dari Dewan. Ini melalui online. Mulai tahun ini saya paksakan harus jalan untuk mengurangi korupsi online. Ya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya terakhir untuk menyampaikan kritik kepada semua dan kepada kita. Kita terlalu kadang-kadang terobsesi dengan TIK. Semuanya IT, semua digitalisasi. Taman semuanya dilengkapi Wi-Fi. Apa esensi dari taman, Bapak Ibu sekalian? Esensi dari taman adalah interaksi sosial antar manusia. Boleh ada TIK, boleh ada Wi-Fi para beda, tapi tidak boleh membuat orang itu asik sendiri, tidak boleh. Ya. Jadi di Bogor cukup satu taman tekno yang lengkap dan canggih dan high tech, yang lainnya interaksi sosial dengan warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut ditanya soalnya.